يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang tua, para sepuh, para bini sepuh bil khusus. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau di tempat kita senantiasa menambah keberkahan untuk kita semua. Yang sama-sama saya hormati, saya cintai dan saya banggakan seluruh hadirin jamaah yang selalu hadir istiqomah. Mudah-mudahan hadirnya kita, istiqomahnya kita, duduknya kita senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang bakal kita petik pahala dan barokahnya fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah untuk kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita dan seluruh orang-orang yang berjasa di masjid kita. Wabil khusus kepada seluruh donatur yang selalu ikut andil membantu dalam setiap kegiatan di masjid kita. Mudah-mudahan rezeki yang telah dikeluarkan Allah baras dengan rezeki lebih banyak, lebih barokah, dan mudah-mudahan pahalanya mengalir terus untuk kita dan beliau-beliau semua. Ala hadhihi niyah ala kulli niyatin shalihah nas'aluhal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita simak, kita dengarkan mau'izul hasanah dari guru kita. Dan bagi Bapak Ibu nanti yang mau bertanya mengenai perihal ibadah puasa dan lain-lain, silahkan dipersiapkan, nanti bisa bertanya sama guru kita di akhir kajian nanti. Dengan segala hormat kepada guru kita Al-Mukarram Al-Mutarram Bapak Kiai Haji Rizki Mansur MA, dengan segala hormat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakil mubin wa khalaqal insana min sulalatin min tin wa ja'ala syahra ramadan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin as-sadiqul wa'dul amin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, fa inna afdaqal hadis kitabullah wa khalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Yang saya hormati para asatidz, para sesepuh, para orang tua, waruasa, wazu'ama, walafadil, semua yang hadir kesempatan pada subuh kali ini di Masjid Nurul Iman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada kesempatan di pagi yang cerah ini, di pagi yang berkah ini, di pagi yang penuh dengan pagi yang punya jiwa, karena subuh mempunyai jiwa. Wa subahi idza tanaffas. Jadi kalau subuh dipakai ngaji, dipakai kita kajian, insyaallah
barokah, amin ya rabbal alamin. Mengangkat tema pada kesempatan kali ini yang pertemuan saya yang keberapa sekarang? 3. Kemarin udah fikih sholatnya mas saya bahas tuh, walaupun belum begitu tuntas tapi nggak apa-apa. Yang penting bukunya udah pada punya. Hah? Belum ya, ntar beli lagi mas saya ada, tenang aja. Yang penting dipelajari tuntunan-tuntunan sholatnya apa yang sesuai dengan syariat. Nah sekarang pada kesempatan kita topik pagi hari ini yaitu sesuai dengan request permintaan daripada pengurus dan juga hadir di sini, yaitu menjalankan Ramadan dengan baik dan benar menurut fikih atau menurut syariat. Yang terpenting adalah kalau kita bicara puasa, secara definisi kan puasa itu adalah al-imsaku anil muftirat. Al-imsaku anil muftirat yaitu menahan dari segala yang membatalkan. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Kalau secara lugawi puasa itu menahan al-imsak, tapi kalau secara istilahi bahwa puasa itu asyam, menahan anil muftirat, segala apa-apa yang membatalkan dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Terbit fajar dihitung yaitu subuh, dan terbenam matahari tenggelamnya dihitung dari maghrib. Setiap daerah berbeda-beda hitungannya dan terbitnya. Ada yang daerah sana negara mana setengah 4 subuh, jam 3 subuh, ada yang jam 6 ada yang jam 7 ada, dan maghribnya ada yang jam setengah 5, ada yang jam setengah 3 siang udah maghrib, ada, tergantung daerahnya. Ada yang setengah 10 maghrib kalau musim panas seperti di Eropa, jam 10 baru maghrib, subuhnya jam 2. Kalau puasa begitu hampir 20 jam. Nah, kalau di kita rata-rata yaitu 16 sampai 16 setengah atau 17, paling lama paling 18, itu pun di, antara jam 4 setengah 5 sampai jam 6. Baik, saya hanya ambil dari permasalahan yang simple saja, karena berhubung waktu yang kita tidak cukup hanya 50 menit ke depan, jadi saya pikir kita ambil yang bagi pada 4 poin. Pertama, permasalahan sebelum mulai puasa. Yang kedua, permasalahan ketika masuk puasa. Yang ketiga, permasalahan sebelum puasa, ketika puasa, dan ketika berbuka puasa. Dan yang keempat yaitu sholat tarawih dan tadarus. Jadi paket Ramadan saya ambil secara yang kira-kira poin-poin saja penting gitu. Oke, A, yaitu permasalahan sebelum mulai puasa. Syukran. Kita siapkan dulu yaitu persiapan lahir dan batin. Jelas nggak? Burem? Jelas. Persiapkan lahir dan batin. Persiapkan lahirnya apa? Ya dari sekarang, dari bulan Sya'ban. Lahirnya dulu. Kalau kata ulama berarti jaga kesehatan, jaga kondisi, minum vitamin, dilatih ibadah kita. Sebetulnya riyadhahnya sekarang bulan Sya'ban. Sebab kata ulama Syahrul Rajab itu disebut dengan Syahrul Zara'i. Rajab itu bulannya nanem. Wa amma Sya'ban, adapun bulan Sya'ban disebut dengan Sakyuz Zara'i, nyiram. Bulannya nyiram. Sedangkan Ramadan adalah bulannya Hasaduz Zara'i, bulannya memanen daripada apa yang kita tanam. Berarti di bulan Sya'ban ini ibu kita persiapkan nih bapak-bapak dari apa untuk nyampai ke bulan suci Ramadan. Sya'ban itu dari kata
syi'ab yang berarti nanjak atau menaik satu lembah, satu bukit, satu gunung. Yang namanya nanjak ke atas apa ke bawah? Ke atas. Supaya kita itu nanti di bulan suci Ramadan kita dapat dengan sebaik-baiknya, kagak kaget, nggak canggung ketemu Ramadan. Ya kalau orang Pondok Jaya, orang sini mah tenang aja, udah masuk Ramadan udah siapin semua, hari-hari diborong. Hah? Iya, masa sahur sarden, buka sarden, nah, itu masih itu lagi. Ya bukan itu doang, ibu-ibu disiapin juga lahiriannya, segala sesuatunya. Benar, materinya Pak, jangan pelit Pak, kan kita bulan puasa, bukan buat kita doang. Anak kita kan masih pada bocil tuh, bocah-bocah cilik, dia kan biar kita dia girang, kasih dah hari pertama sahur yang enak. Kalau kita maunya ya udah biasa, udah baal, mau sahur kita pakai kolak juga jadi, kan anak kita. Bener ya? Nah, disiapin itu materinya, disiapin. Itu namanya dari sisi lahir. Apalagi lahiriahnya, jangan jomplang. Nanti ketika kita di bulan Sya'ban semangat ibadah, nggak taunya di bulan Ramadan kita malah ambruk, malah jatuh. Bukan begitu. Tapi Rasulullah SAW selalu berpuasa di bulan Sya'ban. Itu Rasulullah. Maka jadi ikhtilaf ulama. Sebagian ulama berkata bahwa tidak membebankan puasa di bulan Sya'ban secara berlebihan, karena itu bagi Nabi. Tapi bagi kita sebagai umatnya dikhawatirkan kalau kita berpuasa di bulan Sya'ban secara berlebihan, takutnya di bulan Ramadan kita jatuh sakit. Yang wajibnya puasa Sya'ban apa puasa Ramadan? Tuh, Sya'ban sebetulnya Ashhurul Fadilah sekarang nih, bulan utama, tapi sayangnya dia kalah populer, kejepit, kecentet antara 2 bulan. Bahasa mana tuh? Antara Rajab bulan ke-7, Ramadan bulan ke-9, di tengah-tengahnya bulan apa? Sya'ban bulan ke-8. Sya'ban kurang terkenal karena kalah populer antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Padahal justru di Sya'ban itu persiapan. Kata Imam Ghazali, Ashhurul Fadilah dia, bulan utama yang di situ kita perbanyak ibadah, istighfar dan lain-lain, yaitu di bulan Sya'ban untuk nyampe ke bulan Ramadan secara lahiriah. Dan secara batin kita siapin dengan cara minta maaf, dengan cara kita berbakti kepada kedua orang tua, saling kita jangan marahan sama saudara. Loh kok bisa begitu? Iya, sebab ada hadisnya dari Ibnu Abbas. Ketika itu Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya Jibril alaihissalam dengan para malaikatnya. Jadi ceritanya Jibril lagi kongko sama malaikat. Ya boleh-boleh aja dong, hadisnya begitu. Jadi Jibril berkumpul dengan malaikat, karena Jibril itu ring satu dekat sama Allah, dia tahu apa rahasia-rahasia Allah. Malaikat bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apa tanggapan Allah terhadap umat muslimin di bulan Ramadan, terutama di Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar? Apa jawab Jibril? Wahai para malaikat, sesungguhnya Allah mengabulkan seluruh hawaijul muslimin, kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin. Apa saja? Yang berdoa, yang bertobat, pengen berharap ini itu, semua Allah kabulkan, kecuali 4 perkara, kecuali 4 model orang. La yaghfiru lahum wa la yataqabbal shaumahum, tidak diterima taubatnya di bulan puasa dan tidak diterima puasanya. Nauzubillah. Biar kata nih Pak Bu, puasanya full, malamnya full, qiyamul layaliha wasyamu nahariha, baca Qur'annya 30 juz, tapi 4 golongan ini ada sama dia enggak diterima puasanya. Ini batinnya. Apa itu? 1, kata Jibril. Ini Jibril lagi kongko sama malaikat. Nabi cerita lagi kepada para sahabat, riwayat Ibnu Abbas gitu. Jadi Ibnu Abbas dapat cerita dari Nabi. Nabi
dapat informasi dari Jibril. Jibril sedang ditanya oleh para malaikat. Atau yang tidak diterima puasanya dan tidak diterima taubatnya, yaitu adalah yang pertama mudminun khamrin, orang yang masih meminum khamar, masih mabok. Orang yang masih mabok nggak diterima puasanya dan tidak diterima taubatnya, walaupun dia full. Pasti harus bertobat dulu, tinggalin tuh minum-minuman keras. Dua, singkat saja, wa'akun liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Makanya kenapa kita di bulan Lebaran pada pulang, ada istilah Lebaran. Jangan disalah-salahin dulu, itu dengan maksud tujuan meminta maaf kepada kedua orang tua. Jadi pakai dalil itu bukan cuma pakai dalil yang secara tekstual, kontekstualnya juga dong. Oh, maksud orang-orang kita secara adat dulu itu adalah bermaaf-maafan kepada kedua orang tua. Orang tua nggak ada, gimana cara berbaktinya? Ngedoain. Di bulan Sya'ban orang Jawa kagak bisa nyebut arwah, bisanya nyebut ruah. Maka ada istilahan rawahan, tanjul. Istilahnya apa? Rawah, tanya orang Jawa. Makanya pada nyekar, pada ke kuburan. Apa itu perbuatan kayak begitu? Salah itu, nggak ada itu. La asalahu, nggak ada asalnya. Ya iya, secara tekstual nggak ada, tapi kan kontekstualnya, oh yang dimaksud adalah mendoakan arwah-arwah sebelum datangnya Ramadan, minta maaf, berbakti kepada kedua orang tua. Begitu. Awas nih, medsos bilang, wah nggak boleh ini. Ya kalau kagak mau ya udah diem. Tapi kan sekarang kita ada rawahan, maksudnya itu di bulan Sya'ban, mengikut kepada hadis wa'akun liwalidayhi, orang yang durhaka pada kedua orang tua. Yang ketiga waqati'atur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Makanya maaf-maafan, kirim WA di bulan Sya'ban, dengan datangnya bulan nisfu Sya'ban maka datang juga bulan Ramadan. Wow, berceceran itu WA di bulan Sya'ban ini, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Apa sih maksudnya begitu? Oh ya, karena orang dulu tuh nggak nanya itu paling dari dulunya dari mana sampai sekarang tradisi itu ada, pegang. Kalau enggak juga nggak apa-apa, yang penting kan minta maaf, jangan memutuskan silaturahim. Yang keempat, kata Nabi, wa musyahinun. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu musyahinun? Wal musarib. Musarib, apa itu musarib? Kata ulama ditafsirkan dalam hadisnya, la yatakallamu akhahu fauqa salasa ayyam. Orang yang nggak bicara sama saudaranya melebihi 3 hari. Maksudnya kagak ngomong tuh bukan berarti berantem, maksudnya gitu. Lah saya juga kadang-kadang sama ipar saya mah ini kagak ngomong 2 bulan, bukan berarti marah. Yang dimaksud apa? Marahan. Siapa yang saudaranya sama saudaranya masih marahan, gak diterima puasanya. Siapa yang masih ngambek antara ponakan sama encing, gak diterima. Abang ade masih ribut, gak diterima. Saudara sama saudara masih pada kagak akur, maka puasanya Ramadan yang gak diterima. Nah ini persiapan lah kita batin. Jadi kita betul-betul masuk belum, kita tidak ada apa namanya unsur apa-apa, pokoknya semua kita bebas. Yang kedua, sebelum puasa apa? Pastikan niat di malam hari sampai batas fajar dengan maksud menentukan dan fardu. Jadi puasa juga sama Pak, kayak sholat. Pastikan dulu niatnya, saya niat puasanya apa, fardunya apa, udah cukup 3. Dengan istilah yang kita biasa pakai talafuz, nawa itu sauma wadin an adain fardu saya Ramadana hadi sanata lillahi ta'ala. Berarti ada kalimat satu puasanya, kedua Ramadannya, niat puasanya, kedua nama puasanya apa? Ramadan, yang ketiga
fardunya. Tapi kalau puasa sunnah cukup 2 aja. Saya niat puasa tarwiyah, saya niat puasa Arafah. Tapi kalau pakai sunnah lillahi ta'ala tambah bagus. Tuh, pastikan niatnya kapan? Indal mabit, di malam hari. Niat puasa itu bukan di waktu sahur, tapi di malam hari. Makanya para imam di sini gitu nggak, setelah sholat witir tarawih beres sama-sama dibaca niat. Maksudnya gitu. Jangan disalah-salahin mulu dong. Apa-apa salah mulu sih. Ini kan maksudnya ngambil jalan. Maslahatnya begitu agar orang awam itu tidak lupa di dalam niat berpuasa. Makanya bareng-bareng bacanya ketika habis tarawih. Takutnya dia pulang, dia tidur, dia lupa niat. Kan niat itu kan muktaronan bi fi'lihi, kemarin saya ajarin. Kalau niat wudu adanya lagi basuh muka, kalau niat zakat ketika serah terima atau ketika kita mau menyerahkan, kalau sholat itu ketika takbiratul ihram, kalau haji itu niatnya lagi mikot, sedangkan kalau puasa niatnya di malam hari. Nah cuman kata para ulama, Imam Al-Ghazali khususnya, maka dianjurkan kita niat itu mempaketkan, merapel selama 1 bulan penuh dengan niatan saya niat puasa Ramadan 30 hari kamilan sempurna fardu karena Allah Ta'ala. Jadi niatnya sebulan dulu. Terus Ustadz, habis itu kita niat lagi gak? Ya niat. Niatnya itu setiap kali kita melaksanakan puasa. Maksudnya besok hari kedua niat, hari ketiga niatnya di malam tuh. Misalnya nih puasa jatuh kalau kita pakai tanggalan kita, puasa jatuh tanggal 23, 22 malam kita niat. Nah tarawih kedua ketika mau masuk puasa kedua kita niatnya di malam hari sampai batas fajar. Kalau ragu-ragu niat aja lagi sahur, kalau ragu niat aja lagi imsak. Tapi kalau terlewat itu bagaimana? Jika terlupa dapat niat setelah fajar sampai qabla zawal, yaitu sampai waktu sebelum zuhur. Misalnya Bapak lupa niat nih malam, lupa niat malam, lupa mau tahajud, lupa mau sahur, lupa masuk subuh masih lupa, kagak niat puasa tuh dia. Puasanya sah nggak? Sah kata ulama mazhab Syafi'i, diberikan waktu sampai batas waktu zuhur. Sampai batas waktu zuhur. Jika habis lewat zuhur gimana? Tapi kalau yang tadi dia terlupa sampai lewat subuh, maka dalam kasus ini puasanya dihukumi makruh niatnya, karena dia niat melewati batas apa yang dianjurkan, yaitu dari waktu malam sampai waktu sebelum subuh. Jadi kalau habis subuh niatnya adalah makruh, kecuali indah darurah, memang dia ada uzur seperti misalnya haid, orang haid, sedangkan ketika dia bangun dia belum sahur, sedangkan dia belum mandi, kan wajib puasa tuh. Awas nih perempuan. Jadi misalnya bangun-bangun ternyata dia lupa sahur, ternyata bangun 5:30, kan masih ada waktu subuh. Ketika dia ke WC dia bersihin, udah kering tapi lupa sahur, wajib puasa enggak? Kata ulama wajib, karena kan sudah masuk waktunya puasa, sedangkan haid sudah kering walaupun belum mandi. Nanti masalah mandi boleh ditanya, silakan. Kan kadang-kadang orang sekarang kepo, ya kan? Gimana tuh apa namanya puasa malamnya main terus dia belum mandi, bagaimana? Halo Bu, pernah begitu Bu? Sahur dulu apa mandi dulu? Pak, mandi dulu apa sahur dulu? Jangan-jangan Bapak soal bulan puasa enggak gituan lagi Pak. Sahur dulu apa mandi dulu? Tergantung gimana? Tergantung bangunnya. Kalau dia banyak waktu maka duluin mandi, kalau dia mepet sahur dulu. Jadi Ustaz gimana hukumnya? Kalau secara umum hukumnya tidak membatalkan puasa. Junub misalnya saya
habis berjumpa sama istri saya di malam hari, terus saya belum mandi sampai subuh. Padahal ada waktu saya mau mandi, saya cuek-cuek aja, saya makan dulu, saya minum, saya sahur dulu, rokok dulu, ngopi dulu, apa azan subuh baru mandi. Batal tidak Ustaz puasanya? Sah tidak puasanya? Sah puasanya, sah puasanya. Karena puasa itu tidak berpengaruh si junub itu terhadap puasanya, jadi nggak ngaruh. Apalagi masalah niat, jangan begitu. Niat puasa di dalam sholat aja boleh, niat puasa di dalam sholat boleh. Maksudnya gimana Ustadz? Nah begini, ketika dia sholat malam, misalnya sholat witir atau tahajud, habis sikat gigi semua, ada waktunya jam 4 lewat, tahajud dulu atau witir dulu, Allah Akbar. Ketika dia di dalam sholatnya, dia teringat, kan begitu biasanya kalau di sholat, apa yang diingat di dalam. Asal kagak ingat di dalam sholat, jadi ingat tuh, mama begitu. Sama ya kita juga ya. Nah begitu dalam sholat kita ingat, terus dia niat puasanya di dalam sholat, boleh tidak? Boleh, asalkan menjeda dulu. Yang penting dia niat di dalam sholat, nggak ada masalah, sah kok puasanya, sah. Niatnya juga sah dalam sholat, ya niat, saya niat puasa, tapi jangan disebut, jangan diucapin, batal. Saya niat puasa, ya batal. Yang penting di hati, saya niat puasa Ramadan hari ini, tahun ini, fardu karena Allah Ta'ala, gitu. Itu masalahnya. Nanti boleh tanya kalau nggak jelas. Waktu-waktu sahur, waktu-waktu sahur itu terbagi, ada waktu makruh, waktu boleh, dan waktu utama. Mana waktu makruh? Waktu makruh itu adalah ketika masuknya malam. Jam berapa sahurnya? Jam 10 malam, jam 11, jam 12. Ya. Jam berapa sahurnya? Sahur jam berapa? Hah? 12. Nah, makruh. Bapak Haji jam berapa? Hah? 4. Ibu-ibu kayak yang begitu tuh, lagunya sama kayak bini saya. Oh, gak bangun dia kalau puasa sunnah. Sahurnya ntar aja setengah 12, setengah 1 dia makan. Ntar tahu-tahu nggak sahur lagi, maksudnya langsung subuh. Gimana sahurnya? Dapat pahalanya, tapi makruh. Kurang utama. Makruh itu bukan dibenci, kesian amat. Ini kadang-kadang kita bilang makruh apa makruh, dibenci, bukan. Makruh itu fatathul fadilah, menghilangkan keutamaan. Terus waktu yang boleh, nah waktu yang boleh adalah waktu yaitu di atas jam 12 atau muntasibun minal lail, yang jam 2, setengah 2, jam 3. Lihat subuhnya, subuh jam berapa. Yang utama adalah kurang lebih 1 jam sebelum subuh, jam 4. Subuh jam berapa sekarang? 4.41, 4.42. Emang butuh berapa lama sahur? 10 menit. 10 menit nasi sop atau apa, makan sama buah paling 10 menit. Habis itu kalau mau ngopi dan lain-lain ada waktu. Nah maka itu waktu yang utama. Jadi yang bagus sebelum subuh. Sebelum subuh itu yang utama, bagus sahurnya. Lanjut. Imsak bukanlah batas awal waktu masuk puasa. Ini salah paham. Udah imsak. Berhenti makan, berhenti minum. Kata siapa? Ada yang ngajarin? Tidak ada. Di zaman Nabi, bahkan Nabi sendiri SAW, imsaknya itu menunjukkan dengan berhenti kamu sebatas 50 ayat. 50 ayat. Atau kita itu seukuran tarhim. Atau terserah macam-macam di sini. Assalatu wassalamu alaik. Paling 15 menit sebelum waktu subuh. Kalau orang dulu, orang dulu itu kan speaker kagak ada, adanya beduk. Kadang nggak kedengeran, rumahnya di kampung.
jauh 100 meter satu rumah, 50 meter satu rumah, masjidnya di sono. Terus penunjukan gimana? Nggak ada waktu sholat, dia nggak tahu udah masuk subuh apa belum. HP nggak ada orang dulu. Sekarang kita ngecek mau jadwal sholat dari mana? Handphone, tinggal ketik aja Google, keluar jadwal sholat. Terus aplikasi, oh banyak banget. Jadi menunjukkan waktu puasa sekarang mudah. Tapi dulu bagaimana? Nah sekarang kita gimana? Ya udah, ketika sudah masuk waktu imsak itu batas, ambang batas, bukan awal puasa. Jadi Pak Ustadz ketika imsak saya boleh makan minum? Boleh. Awas offset, kelewat. Terus lagi asik minum, lagi asik makan, lagi asik ngerokok, kupingnya rada budak, hayya ala sholah, begitu. Nah, lagi ngopi, bang gitu. Udah azan tuh, kopi masih setengah, udah hayya alal falah, ya itu. Nah, karena dimasuk dari waktu subuh. Jadi kalau bisa selesai waktunya, misalnya tarhimnya udah mau beres, kira-kira kayaknya 5 menit lagi masuk, udah 5 menit lagi mau beres, langsung masuk ke kamar mandi. Kalau udah belum punya wudhu, sikat gigi, ambil wudhu, langsung pergi bergegas untuk sholat subuh berjamaah gitu. Ibu-ibu siap-siap dah Bu. Jadi kayak gitu, apa namanya, imsak bukan batas apa namanya masuknya awalnya waktu puasa. Oke. Yang kedua, sekarang permasalahan ketika berpuasanya. Tadi kan sebelum, sekarang masuk puasa. Setelah puasa, apa kita menjaga anggota-anggota tubuh yang 7 lubang yang masuk ke dalam perut, jaware yang 7 lubang. Selain 7 lubang tidak membatalkan puasa. Mana yang 7 lubang? 2 lubang hidung, 2 lubang kuping, 1 lubang mulut. Berapa total? 5. 1 kemaluan, 7 dubur. Jadi total berapa? 7. Dijaga 7 lubang itu. Kalau ada yang masuk sampai ke perut, kecuali yang 2, yaitu lubang apa namanya kubul dan dubur, tidak. Tapi kalau kita masuk ke hidung melalui namanya selang makan atau apa, maka batal. Misalnya memasukkan sesuatu ke dalam hidung. Ngupil gimana ngupil? Batal nggak? Ngupil batal nggak? Batal? Ngupil kata ulama asal tidak ke dalam area yang basah tidak batal, hanya makruh. Kan hidung ada 2 tuh, ada area kering, ada area basah. Nih ada yang kering, ada yang basah, ya kan? Nah, kalau tiba ngupil begini doang, nggak enak kan gitu ya? Nah, gitu. Aduh, nah batal nggak? Nah, masuk lagi dikit, aduh, nyempil yang enak banget ya bener. Nah, gini, batal nggak? Enggak. Kalau nyari gelombang baru batal. Nah, itu baru batal. Jangan ketawa, ini memang begitu pikirnya ya. Nah itu masukin lagi ke lubang telinga obat, tetes conge atau apa gitu, tetesi. Nah sekarang udah nggak ada ya, korek kuping. Nah, area luarnya misalnya gatel, ya kan, orang sekarang kan suka gigi. Nah kayak CGI gitu, batal nggak? Nggak. Tapi kalau pakai bulu ayam, cotton bud, masukin, nah batal. Jadi dinding luarnya aja yang nggak batal. Terus mulut, apa saja yang masuk ke perut atau yang kita pegang-pegang, seperti misalnya sesuatu kayak HP atau pulpen. Awas, kadang-kadang kelewat, misalnya gigit-gigit HP. Ya kan gitu. Kalau pulpen kan kalau dikerja atau apa kan suka gitu. Nah itu kalau ada rasa dan apa ya, seolah-olah dia makan, maka itu adalah batal. Ustaz, saya mau nanya, kan sahur makan bakso, gigi bolong, iya, kumur-kumur dipikir dapat,
begitu habis dia tidur dulu, bangun jam 8 kayak ada yang nyempil. Iya, kotoran gigi keluar, namanya sisa karena sahurnya pakai bakso ada daging. Ketelan batal nggak? Apa dilepeh? Ditelan, telan. Apa yang ada di mulut? Nah, kata ulama terbagi dua. Satu ulama bilang tidak batal karena di area dalam. Kalau udah keluar baru batal. Sama kayak meludah. Meludah batal nggak? Nelan ludah batal nggak? Nah, sama makanan juga gitu karena udah ke dalam. Dan itu adalah karena sebelum masuknya puasa. Karena kan dari jam 4 ya sahur, minum karena kagak bersih atau sepak kopi misalnya. Nah, jadi tidak batal sebagian ulama dan itu mayoritas, tapi sebagian lagi batal. Oke, kita ambil yang mana? Kalau saya berpendapat tidak batal karena dia di dalam, kecuali di luar. Meludah, contoh dia meludah, gitu kan? Ada sisa ludah di bibir. Halo, assalamualaikum. Jangan tidur. Ini pikir nih di bibir, terus dijilat. Batal? Batal kalau udah keluar. Bakso namanya kotoran dilepeh dong sama dia, gitu kan? Ada sisa dikit sini, ada nih, masukin lagi. Batal walaupun dari mulut, gitu maksudnya. Jadi 7 anggota. Selain itu tidak batal. Contoh tetes mata insto, tetes mata batal nggak? Enggak. Obat koreng, ada koreng nih di area mana gitu, sini di mana, batal? Tidak. Fix obat hirup nih, gue sebutin merek lagi. Terenak banget lagi dia tukang dagang sebutin merek ya. Nah, yang penghirup itu atau apa tuh yang sekarang kan banyak tuh di Indomaret tuh, yang hijau, yang merah, yang apa, yang bisa buat kerokan juga. Iya, dihirup masuk angin, dikerokin. Batal dikerokin? Bu, batal bu? Enggak. Hirup batal enggak? Enggak. Kalau itu karena sifatnya adalah wear mu'tad yang memang bukan kebiasaan. Kalau merokok lah, terus kalau asap tabunan kehirup batal nggak? Nabun lah, kan merokok tadi batal, terus ada orang nabun, orang sini bisa nyebutnya nabun ya, nabun asap tuh, terus kehirup dong sama kita, atau nyanya masak mau rendang nih tuh, kecium tuh, batal nggak? Apa bedanya masak knalpot sama rokok? Karena gue mu'tad, karena itu adalah bukan disebut kebiasaan. Kalau rokok anggapnya sebagai syurbah, dia dianggap minum, maka disebut adalah syarabul qahwa wa dukhon, disebut sebagai minum. Itu rokok itu dianggap seperti minum atau seperti makan misalnya, ada juga ulama bilang begitu. Jadi kalau dia tidak sengaja lantaran masuknya sesuatu ke dalam tubuh seperti asap dan lain-lain, maka itu adalah tidak membatalkan. Tapi kalau sengaja membatalkan. Oke, lanjut. Menjaga anggota tubuh dari yang membatalkan pahala puasa, seperti ngomongin orang, mata jelalatan, tangan usil, kaki pergi ke tempat maksiat. Pokoknya selain yang 7, nah kita jaga. Minal jawareh, dari seluruh anggota tubuh kita jaga agar puasa kita itu puasanya sah. Lalu kalau yang nomor 2, puasanya sah tapi pahalanya hilang, habis. Ghibah, ngomongin orang, fitnah dan lain-lain. Nonton-nonton yang tidak berfaedah, konten-konten apa ini di HP, enak banget nonton TikTok dan lain-lain. Iya enggak? Oh, kita lagi baca Quran, kan aplikasi nongol di bawahnya. Iya kan? Iya. Sek ala Korea, ya Ustadz kan PHP. Di bawahnya kan ada begitu tuh, benar nggak? TikTok tuh keluar tuh gitu. Nah, kita buka iseng tuh keluar tuh, atau kita lagi di Facebook lihat beranda semuanya, nah foto-foto dan semuanya. Nah, kita hindari itu. Banyakin membaca Al-Quran. Ya boleh, nggak apa-apa, handphone kok. WA ini kan bagian penting, ada
telepon dan komunikasi lain-lain. Nah, menurut Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirrul Asrar, halamannya saya lupa, bahwa puasa ada dua macam, ada puasa syariat, ada puasa hakikat. Puasa syariat itu adalah cukup menjaga dari yang membatalkan. Udah sah ibu-ibu. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak ngomongin orang sah nggak puasanya? Berbohong sah nggak puasanya? Sah, itu syariat. Kalau model begitu, kucing juga bisa suruh puasa, gajah juga bisa suruh puasa. Apa bedanya ibu sama monyet, misalnya bapak sama gajah? Karena cuma hanya menahan lapar dan haus. Makanya wajar kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min syamihi illa ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi hanya bisa menahan pahalanya dapat lapar dan haus aja, tapi dia nggak punya apa-apa. Apalagi nanti tambah kata Imam Ghazali yang bapak-bapak sudah tahu, ibu-ibu, puasa terbagi tiga, ada puasa umum, ada puasa khusus, ada puasa khusus. Puasa umum puasa doang, puasa khusus puasa tapi mengisi dengan ibadah khusus, yaitu puasa juga, ibadah juga, dan menjaga seluruh anggota badan. Itu maksudnya yang kita jaga datu. Apa namanya puasa hakikat? Memahami puasa dengan sebenar-benarnya. Selain kita puasa lapar dan haus dari jima, kita juga yaitu puasa untuk segala sesuatu yang dapat merusak anggota tubuh, menjaga dari kemakruhan selama berpuasa. Ada berapa makruhnya? Banyak. Makruhnya berpuasa, bukanya dia pakai yang makruh. Jangan ngerokok dulu Pak, yang manis dulu baru rokok. Ini udah ngerokok aja ya, ntar dulu. Terus mana lagi yang makruh? Mencicipi makanan tuh makruh tuh Bu. Kalau mau garemin ntar aja di darat, maksudnya masak sop, udah sekedarnya dulu garamnya. Ntar kira-kira udah buka baru kurang, kan gampang Bu, garam meja namanya, atau kurang apa cicipin baru. Gimana, batal nggak usah cicipin makanan? Enggak, tapi hukumnya makruh. Terus berendam, keramas setelah zawal habis zuhur itu adalah makruh. Apalagi banyak makruhnya yang kita jaga tuh. Menjauhkan dari waktu yang syak, baik ketika awal puasa dan ketika hendak puasa. Jangan sampai kita ragu, ini udah subuh apa belum, karena masjidnya nggak kedengeran, speaker rusak. Kalau bisa kita pakai Google, setting kita sekarang udah jam berapa, jam sekian, kayaknya udah masuk subuh, berhenti makan minum. Jangan sampai kita makan, takutnya minum kita ternyata udah masuk waktu, atau kita subuh maghrib ternyata belum masuk waktu. Makanya anjuran guru saya bilang, ketika waktu masuk azan, kadang kan settingan waktu beda-beda, masjid ini sama masjid ini, masjid no beda-beda. Ini udah asyhadu an la ilaha illallah, udah hayalah sholah, ini baru Allahu akbar. Nah, jadi gimana? Nah, lebih baik lewatin aja dulu setengah menit. Jadi biarkan itu lewat sampai syaknya itu hilang. Bapak Ibu percaya azan TV apa azan di masjid? Ya TV, orang-orang nonton TV. Ya enggak? Sampai gua kocek, ya enggak? Sirup marjan. Ya enggak? Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma, sambil diputar-putar sambil nungguin iklan marjan. Kan azan setel TV, ya kan? Ketika baru aja tek dur gitu, ya kan? Masuk tuh. Nah, kalau bisa lewatin dulu ya, bangsa setengah menit biar waktu syaknya. Jangan sampai kita minum tahu-tahu itu azan iklan. Nah, batal. Gitu ya. Tuh. Iya, kan banyak tuh azan iklan, katanya itu cuma serobot aja. Tar dulu. Nah, ya tuh. Banyak zikir, istighfar, dan membaca Quran. Saya yakin di sini insyaallah. Dan zikir pegang tuh tasbih yang lainnya tuh kayak dia pegang tuh tasbihnya, baji pegang tuh. Cuman zikir juga ada waktunya, waktu yang utama, waktu yang gimana tuh ada utama. Ntar kalau saya ngomongin baper lagi, jangan dah, ntar aja.
Nah, tapi kita kalau zikir itu juga mana yang lebih utama Ustadz? Zikir apa membaca Quran? Dua-duanya utama kok. Tapi karena bulan puasa adalah bulan Al-Quran, maka lebih banyak Al-Quran. Saya malas baca Qurannya, ya udah zikir daripada kagak. Istighfar boleh, bagus. Astagfirullahaladzim, 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 baca aja. Apa yang Anda bisa istighfar, maka baca istighfarnya. Pokoknya jangan sampai kita di bulan puasa ini tidur mulu, tidur kayak kebo. Jangan, ya, kalau bisa kita perbanyak ibadah. Ya kalau kita malamnya ibadah, siangnya tidur, itu lebih utama. Jangan pakai hadis yang macam-macam. Tidur orang puasa ibadah, ya tidur mulu. Tapi kalau malamnya dia pakai untuk qiyamul lail, maka itu bagus. Nah, itu bagus. Misalnya kalau di siang hari dia tidur karena malam dia bangun malam. Kayak saya nih, karena kan malam-malam saya habis taraweh tuh ada kajian kitab setiap tahun. Besok kitabnya nulisin yang kemarin Syajaratul Ma'arif, sebelumnya Sirrul Asrar, sebelumnya kitab fikih, sebelumnya Syarah Arba'in Nawawi. Jadi setiap hari Pak, dari puasa ketiga sampai ke 27 setiap malam. Sampai jam berapa? Awalnya sampai jam 3 sampai menjelang sahur. Kesian juga besok pada mau kerja akhirnya sampai setengah 2. Iya, mulai jam 9 ngaji, break tuh 10 ngopi, makan, ngerokok. Terus mulai lagi Bu, setengah 11 Pak, ngaji lagi terus begitu. Namanya pasaran kalau kata orang ini ya, sampai dia batas menjelang subuh itu yang bagus, tapi saya sampai setengah 2 begitu. Nah, waktu ibadah sahur, imsak, subuh, tidur. Nah itu kalau kita kalau situ kan kerja. Ya jangan, kan masing-masing ada bagiannya. Nah kalau misalnya malam bisa apa, ya mulai dong. Jadi puasanya cuma siang doang, malam juga berpuasa. Habis sholat raweh baca Quran, apalagi bangun malam nih kagak ngapa-ngapain, puasa aja. Bangun terawih udah, habis itu ngapa-ngapain, ngejogrok aja lagi, ngopi, ngerokok, kongkok lagi sama temen-temennya sampai malam-malam baru tidur. Jangan begitu. Permasalahan ketika berbuka puasa, perbanyak baca doa sebelum berbuka karena itu diantara waktu ijabah. Jadi ketika waktu buka, di sini ada buka bersama nggak? Di masjid ada. Nah itu banyak tuh tahlilan apa dulu doa sama saya baca doanya apa saja. Nah yang dianjurkan biasanya asyhadu alla ilaha illallah 3 kali, astagfirullah, nas'alukal ridhaka wal jannata wa na'udzubika minan nar, Allahumma innaka afuwun karim. Tuh kalau nenek-nenek di kampung, tuhibbul afwa fa'fu anna 3 kali, ya Allah ya karim. Doa, ya Allah panjangkan umurku, sehatkan aku, besok biar ada rezeki, biar bisa bukaan lagi yang enak ya Allah. Apa-apa doa, ya Allah biar bisa beli baju lebaran, cucu-cucu gue bisa pada ngamplopin yang rada gedean. Ya apa ya begitu, yang penting doa ada banyak, itu waktu ijabah tuh. Oke lanjut, berbuka dengan yang manis, berbuka yang manis ya. Kalau nggak ada korma, teh manis apa, jangan dulu es dan lain-lain, bukan apa-apa. Selain itu bukan tidak sunnah, tapi juga dapat mengganggu kesehatan, jadi radang dan lain-lain. Buka gorengan, minumnya es dingin enak banget emang ya, es campur, wis bukannya gorengan kan gitu. Sekarang ada peringkat juara Pak, juara 1 gorengan, juara 2 es campur, ya enggak? Iya. Nah, terus ya, lanjut. Tidak selalu menyibukkan dengan mencari bukaan, hindari yang mubazir. Bukan berarti nggak boleh. Oh nyari bukaan, kalau kata istilah kita takjilan. Tahu istilah takjil dari mana? Padahal asalnya dari kata ajala yu'ajilu takjilan, artinya menyegerakan. Nah kok jadi istilah beli tajil, apaan tuh tajil? Nggak ada maksud. Nyebutnya apa? Tajil ya. Apa itu tajil? Tajil itu kan bahasa sekarang. Udah bukaan gitu aja. Kalau mau yang benar itu ya cari futur namanya. Barang untuk berbuka, futur namanya. Iftar, mufatir orang yang ngasih makan. Iftar makan, futur barangnya gitu. Tajil kok saijil. Takjil kalau mau, ajala yu'ajjilu takjilan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kalau mau ambil wazan itu, makanya dimaksud. Oh saya pikir kayaknya dari kata menyegerakan gitu.
Jadi apa buka dulu, tapi nggak masalah. Yang terpenting yang saya maksud cari bukaan, hindari yang mubazir, ya kan? Jadi jam 5 itu udah jadi hamba perut. Dicari kolong apa ya Allah, macet tuh jalanan. La ilaha illallah, pakai laron cari makanan semuanya. Ya kalau kita pengen es kelapa ya udah beli, udah yang ada aja, jangan mencari-cari apa. Emang sih itu ladangnya rezeki mereka, tapi kita jangan menyibukkan. Ingat ya, bukan berarti nggak boleh, tapi dengan kalimat yaitu menyibukkan, hindari yang mubazir. Membaca basmalah ketika berbuka dan berdoa puasa setelah berbuka. Pak, Bu, baca doa dulu apa makan minum dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu sampai bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Begitu. Salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Gorengan, hajar, apa? Makan. Setelah selesai, ya mutahakim. Ya apa gitu, apa kagak ya terserah lu dah. Nah, udah beres baru doa. Allahumma laka sumtu. Ya Allah, denganmu aku berpuasa, wa bika'a, denganmu aku beriman, wa ala, dan dengan rizkimu aku berbuka. Tadi buka dulu apa doa dulu? Berarti kalau begitu buka dulu baru doa. Jadi tidak semua doa di awal. Masuk WC kan baca doa dulu, betul itu. Jangan pas ngeden baca doa. Nah, ada doa keluar WC ada nggak? Lagi di WC apa di luar WC? Nah, pinter tuh. Sekarang habis makan, doa makan ada? Ya iya, memang itu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana, karena mau makan. Setelah beres minum semuanya baru baca doa. Itu setelah, jadi tidak semua. Bismillah dulu baru. Terus tambah lagi hadisnya, yang tadi kan katanya hadisnya dhaif tapi boleh dipakai. Ada lagi hadisnya. Yang hadisnya itu adalah sahih. Sahabat zama'u wattalatal urqu wasabatal ajru insyaallah. Telah lurus punggungku, wasabatal ajru, dan telah hilang dahagaku. Berarti buka dulu baru doa. Awas jangan salah. Nah, praktek di sini apa? Baca doa. Baca doa dulu. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Dah makan, kurma segala macam baru. Bahkan saya biasanya kalau doa buka puasa dipakai udah pas lagi habis sholat aja. Sholat maghrib, ba'diyah, jadi imam baca doa buka puasa. Boleh? Ya boleh, kan udah buka puasa. Mana sih? Boleh. Gitu. Atau pas kita lagi mau menjelang wudu atau kita sudah selesai. Ya, tuh. Paham dah sekarang? Berbagi dan memberi makan. It'amu ta'am, kasih makan karena pahalanya luar biasa. Paham dah nih kalau berbagi. Apa namanya? Jumat berkah di luar itu dan sebagainya, kasih bukaan apa-apa. Jangan pelit. Mendahulukan berbuka daripada sholat. Nah ini di sini kadang-kadang ya kok. Lah orang kan kesian masih pada buka, main komat-komat aja. Tar dulu apa sih? Yang dianjurkan kan apa? Orang lagi buka itu waktunya apa? Lagi senang orang lagi buka. Orang Nabi bilang aja kan, farhatani, ada dua kebahagiaan, ya kan? Di dalam orang yang ketika puasa. Pertama lagi berbuka, kedua yaitu bertemu liqa Rabbi, Tuhannya nanti. Lagi enak. Kita lagi nanggung, ya kan? Makan kue jongkok, ya kan? Minum teh manis segala macam. Bini juga bikin es campur. Udah komat, perut aja masih begah. Tar dulu, tenang, sabar, kasih waktu. Yang biasa maghribnya komatnya 7 menit, tambahin dah. Berapa? 15 menit. Gak apa-apa. Gimana tuh Ustaz? Kagak apa-apa, saya tanggung jawab. Wah kelamaan tuh, ya lu sholat sendiri. Orang lagi waktu buka, tenang aja.
Itu emang anjurannya begitu, jangan buru-buru supaya apa tenang. Makannya dulu. Makan mikirin sholat, apa sholat mikirin makan? Ya, bisa aja lah. Ya, tuh. Santai-santai. Ya, oke lanjut. Nah, ini udah siang nih, aduh. Apa-apa. Sih kalau ngajar sampai kelat mulu ini. Gimana ini? Gak apa-apa ilmu ya. Tarawih dan tadarus. Udah beres tuh, Bu. Masalah tadi apa namanya? Berbuka. Dahulukan perkara yang wajib dan lebih penting daripada tarawih. Maksudnya begini, dahulukan perkara yang wajib dan lebih penting dari tarawih. Ibu kan ngurusin rumah wajib, Bu. Ya kan, Bu, ngurusin rumah apa segala macam. Udah kesian punya anak masih pada kecil-kecil banget pengen tarawih maksain. Kagak usah, kasih makan dulu tuh bocah. Tadi masuk angin, kasih makan aja. Terus gimana tarawih, pengen banget tarawih, mau ngapain sih? Perempuan itu bagusnya sholatnya di mana? Secara asal perempuan itu bagusnya sholat di rumah. Jika ingin sholat di luar rumah, maka terdapat ketentuan untuk membolehkannya. Apa dawabitnya, ketentuannya? Satu, izin kepada suami. Kalau dia gadis, izin pada walinya. Siapa? Orang tuanya atau pamannya yang dia diurus sama situ atau kakeknya. Izin, bang, saya mau tarawih, izin gak? Ya masa ya kagak boleh. Emang cucian udah kelar tuh cucian? Ngumpuk no, cuci dulu. Bentar kan bisa habis tarawih. Ya udah bener ya, bener habis tarawih kagak nyuci. Jangan begitu. Beresin dulu urusan rumah. Izin satu, izin suami. Dua, wala tabarrujna. Jangan kebanyakan dandan, renjeh banget. Tarawih mana sih? Dandan. Enggak boleh. Perempuan, Bu. Ini nenek-nenek mau ngapain? Mau bedak. Dah cukup, duduk, bawa kena, dah itu aja, simple. Nggak boleh. Tiga, jauh dari fitnah. Maksudnya gimana? Kan anak gadis, cantik lagi, ini jadi rebutan di kampung. Kalau bisa, kalau emang dia barangnya itu barang perempuan, maksudnya dia itu perempuan memang jadi rebutan orang, lebih baik sholat tarawihnya di rumah. Kenapa? Jadi fitnah, rebutan. Ini ada janda, bohai, lakinya baru mati. Ya kan? Kalau tiap keluar orang pada nungguin, dah tuh, pakai burung dara tuh laki depan masjid, burung rokok nunggu si anu, cakep banget tuh. Bisa banget lagi tuh perempuannya, ya kan? Pakai parfum yang wangi-wangian. Nah, nauzubillah, jangan begitu. Kemudian mana lagi selain tidak tabarruz, tidak ini, nutup aurat. Yang terakhir sebenarnya ada 10. Yang terakhir adalah jauhkan dari ikhtilat laki-laki dan perempuan. Kasih pembatas, kalau keluar dahulukan dulu perempuan, jangan beradu-adu. Sikap itu atuh beradu, perempuannya dulu suruh gitu. Udah perempuan selesai baru laki. Kalau ada 2 pintu berikan jalan, perempuan sebelah sana, laki-laki sebelah sini, kan enak. Ini pintu ada berapa nih? 2. Ya enggak, yang keluar kan biasa mana? Situ. Nah ini perempuan sini, laki-laki situ gitu diatur. Jangan ikhtilat, nggak boleh. Tuh. Terus sholat tarawih gimana jadinya? Lebih penting. Ya udah perkara yang wajib dulu, jangan maksain. Ente kadang-kadang so pinter sih, kadang merasa paling hebat. Keluar tarawih, ya tukang martabak, tukang apa? Malam nasi goreng apa-apa, merasa kita paling tuh orang tukang dagang kagak sholat tarawih. Ya kan, gimana sih bulan puasa banyak sih bulan ibadah, kita jadi merasa orang yang paling suci. Padahal berkata dia, dengerin kata dia nih, kalau dia denger, gua cari nafkah tahu, wajib, dasar lu bego, kata dia nih. Kalau kita bahas begitu, maka kita juga berkata juga dengan sebaliknya, oh ternyata kita yang salah. Sekarang saya tanya, Pak, sholat tarawih hukumnya apa? Cari nafkah. Terus kenapa ente yang sewot? Udah sewot salah lagi, ngedumel di hati. Enggak gitu. Maksudnya dahulukan perkara yang wajib. Security nanya, Pak Ustadz, saya kerjanya malam mulu, jaga komplek, gak pernah taraweh, kadang lewat, kadang kagak. Bagus, cakep. Bisa jadi lu jadi security pahalanya lebih hebat daripada orang taraweh. Lah kok bisa begitu, Pak Ustadz? Iya, karena orang lagi sholat lu jagain tuh rumah orang, lu jagain tuh motor pada hilang, jagain tuh harta-hartanya. Bagus enggak? Mikir, jangan pendek. Polisi gimana? Kagak jaga, kagak sholat taraweh dan sebagainya. Bagus.
asal memang dia tugasnya. Tapi kalau lagi kagak tugas ya terawih gitu maksudnya. Tingin yang bawa bapak nggak bisa terawih, saya ustadz gimana? Ya perkaranya apa dulu, dahulukan yang mana? Kalau dia wajib ya udah duluin. Bapaknya sakit di rumah sakit kan jaga pasien, dia malah terawih. Bapaknya pengen minum, pengen ngasih obat, gini mana anak gua sholat terawih. Jagain orang tua itu lebih utama karena berbakti wajib daripada sholat terawih. Itu yang dimaksud, jangan salah paham. Niat terawih itu setiap 2 rakaat dan terawih itu setiap 2 rakaat salam, bukan 4 rakaat. Maksudnya gimana? Jadi setiap 2 rakaat ya kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allah saya niat sholat terawih sunnah, assalamualaikum Allah. Jadi setiap 2 rakaat niat masna 2 kali salam niat. Jadi setiap sholat nih niat 2 rakaat bukan 4 dengerin nih viral dan nih yang 4 rakaat itu pendapatnya saya kagak tahu. Iya, kalau yang 2 rakaat sholat tarawih 2 rakaat masna 2 rakaat salam itu jumhurul fuqaha 4 mazhab mayoritas ulama berkata bahwa sholat tarawih 2 rakaat bukan dirapel 4 rakaat 1 salam. Kalau qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah Jumat, ba'diyah Jumat boleh, bahkan itu sunnah. Tapi kalau terawih dari dulunya udah 2 rakaat begitu kata ulama. Saya nggak ngucapin dalil di sini deh, panjang urusannya nih. Cuman kalau dibilang ada yang 4 rakaat, gimana sholat terawih 4 rakaat? Maka itu tidak sah kata ulama. Yang terakhir mengisi qiyamul lail dengan tadarus Al-Qur'an. Terus hendaknya tadarus memperhatikan lingkungan. Jika sampai terlalu malam maka gunakan pengeras suara bagian dalam. Ngertiin dong, udah malam jam 10:30 masih pakai speaker luar. Ya, mau ngapain? Syiar bener tapi pakai speaker dalam cukup dah. Jam 10 orang juga punya kesibukan, besok mau istirahat. Ya, ibu-ibu lagi sakit, bapak lagi puyeng kepala, baca Quran bagus. Bahkan kata ulama nih dalam kitab-kitab, wa yukrahu dan dimakruhkan mengaji Quran dapat mengganggu orang lain. Bayangin tuh, dalam sholat tapi bisa jadi haram. Ngaji Quran, saya lagi sholat dia baca kenceng banget, haram tuh baca Qurannya. Lagi tidur, ada orang waktu tidur, maka gimana? Udah pakai speaker dalam. Kalau ada speaker dalam nggak usah pakai speaker, kita harus ngaji aja biasa gitu. Kenapa? Karena itu adalah memang begitu secara fikihnya ya. Dah, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Saya kasih waktu 5 menit. Cukup? Udah tuh, udah pada lapar, belum sarapan katanya udah. Iya, kalau guru saya, kalau saya ngaji kurang puas, pokoknya kalau kagak berasa begitu, bisa geser, udah ilmunya jadi biar dapat, biar kita tenang. Dah, kalau nggak ada pertanyaan, oh ada, oh iya, ayo. Gini, ini baru kemarin nih, hari Sabtu orangnya ngaminin. Mudah-mudahan sih dia kagak buka YouTube saya. Sebelumnya di bulan Januari dia bilang, guru datang, nanti saya mau ngawinin anak saya bulan Maret. Kok bulan Maret? Kenapa nggak Syawal? Emang apa? Begini, kalau nikah sebelum puasa kan kesian, otot masih pada kencang, nafsu syahwat masih naik, libido naik, tenaga kuda, ntar dia kagak puas, dia hajar siang-siang begitu bang. Jadi bagi saya ambil daf'ul mafasid muqaddam ila jalbil masaleh, lebih baik nikahnya di setelah puasa aja. Secara hukum sah-sah aja walimatul urus di bulan puasa, cuma siapa yang mau makan? Satu pertanyaan bukan itu. Akad nikah boleh nggak di bulan puasa? Boleh. Kesian, lagi enak-enaknya lagi nanggung. Ya bener, tanya Ustadz no. Iya, lagi pengantin sehari mandi bisa 6 kali.
waktu sholat mandi, tambahin sholat duha, mandi aja mandi. Nah kalau bulan puasa gimana? Kan kesian, ngebet pala atas, ngebet pala. Udah begitu puasa, takutnya menjadi doror, menjadi keburukan buat dirinya. Kita sebagai orang tua mau ngawinin tahu waktu. Nih bapak-bapak nih yang punya anak atau punya cucu, ngawininnya jelas-jelas aja dah. Habis Syawal atau bulan Syawal atau bulan haji. Kenapa di bulan puasa atau sebelum puasa? Ngerinya anak kita itu kagak sanggup nahan syahwat. Ya, ciuman aja di bulan, walaupun suami istri, cium istri, bercumbu, ciuman, pegang tangan. Di bulan Ramadan, di siang hari Ramadan hukumnya makruh. Kenapa? Takut kelewat, offset takutnya. Iya, takut ke arah kesono nantinya. Makanya kalau udah orang tua silakan aja bercumbu, aki-aki mana nenek bercumbu ya silakan, ya lah masih air aki-aki begitu. Nah, kalau aki-aki, makanya kata Umar bin Khattab ditanya anak muda, wahai Umar, kumur-kumur di bulan puasa batal enggak? Begitu. Maka kata Umar bin Khattab, ya sama aja di bulan puasa juga begitu, bercumbu gimana? Kan takut nyerempet begitu juga dengan kumur-kumur. Takutnya sering kumur-kumur nanti ada barang yang masuk minuman ke dalam, sedikit kumur-kumur, dikit-dikit termasuk. Maka kalau sudah ba'da zawal, kira-kira waktu zuhur asar, maka hindari kumur-kumur walaupun sunnah, langsung aja basuh wajah. Begitu juga walimatul urus, kalau mau bagus habis Syawal aja dah. Ya, atau di bulan Syawal. Lagi cukup. Atuh lagi, ada lagi. Sholat ngadehen ini banyak yang banyak hari Jumat tuh ya. Sebelum habis sholat, bagaimana hukum ngadehen atau batu kan sebenarnya ini ya ada maksud. Oh ya. Ngadehen tuh banyak. Ya. Ya. Kalau terbahak-bahak, koh atau tertawa sampai cekikikan batal. Tapi kalau dehem, lihat dua perkara. Kalau satu dehemnya itu memang sengaja mengeluarkan bunyi suara yang bukan asli, nah itu kan ada apa namanya? Jangan begitu. Lebih dari harfan satu huruf maka membatalkan sholat, ya kan? Satu huruf doang, apa gitu. Tapi kalau memang dia memang asli begitu, jadi imam ustadz makan gorengan, ya kan? Kan lengket tuh minyak, ya kagak batal karena memang dia asli, dia tidak batal. Tapi yang batal itu yang dipura-purai. Kadang batuk juga gitu kan. Nah yang begitu. Tapi kalau emang aki-aki asli begitu, mau diapain batuknya? Kayak orang bangkis kan macam-macam bro. Masih ada yang ya kan orang sholatnya ya emang begitu aslinya, mau diapain? Ente bangkis kan begitu, biasanya begitu kalau bangkis. Aduh yang semucin penumuran semuanya. Ya udah mau diapain? Jadi lihat, kalau emang itu adalah dasarnya asli maka itu tidak membatalkan. Tapi kalau dimain-mainin, ya kan ada yang main-mainin, maksudnya cukup gitu. Tapi kalau sampai itu batal karena keluar suara di luar suara asli. Oke, ada lagi? Cukup? Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah 'alaina futuh 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmataka wa zakkirna manusina wa fahimna majahna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين صلى الله
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله